Alhamdulillah ba'da kajian subuh di Masjid Nurul Khairat bersama DKM dan Ustadz Mukhronidab. Nah nih kita lagi ngopi dulu bentar. Dari sini baru kita pulang bentar, ganti baju langsung berangkat ke Masjid Karimatul Barokah. Jadi sebentar ngopi dulu nggak enak, masa langsung pulang. Ya, lagian ini masih dibungkus. Belum habis. Kopi belum habis. Belum ada plastik buat bungkus kopi, makanya kita habisin di sini. Ya, alhamdulillah bersama Ustadz Mukhronidab. Nah nanti Maulid Nabi kapan Tad? Tanggal 28 September yang mau hadir Maulid Nabi di Masjid Nurul Khairat, Ciherang, Kopassus, Sukatani, Tapos, Depok. Malam Minggu Ba'da Isya. Ya, insyaallah. Dengan siapa? Yang tahu sih ya? Abu Hanifah. Wah, mantap itu. Ya, jadi para jamaah, mangga para donatur mau infak acara Maulid, hubungin DKM. Hamil istri. Kalau kuasa Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini di bulan yang mulia, di bulan di mana manusia mulia dilahirkan oleh ibunda yang mulia, dan alhamdulillah berkat kelahiran beliau kita beserta keluarga kita, orang-orang tua kita menjadi asbab mendapatkan Islam dalam kehidupan kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kita masih nyampe di bulan Maulid beliau untuk menandakan kita cinta kepada beliau. Maka kita ikutilah ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kita mempelajari ilmu agama dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhai niat kita, Allah meridhai apapun langkah kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun teknik. Dan warna hitam. Alhamdulillah sebelum kita mulai masuk ke dalam kitab,
karena kan di awal memang di masjid-masjid yang saya isi kajian awal kita prolog ya. Kalau kita dalam kuliah aja mau bikin skripsi itu prolog dulu tuh. Kalau prolognya bagus maka insya Allah nanti bahkan dosen pembimbing itu tidak melihat isi, melihat prolog ya. Maka setelah prolog itu sudah kita kuatin baru kita masuk ke dalam kitab. Kalau masuk sudah ke dalam kitab, kita pahami secara baik. Kitab yang kita pakai Riyadhus Shalihin ini adalah satu kitab bimbingan hidup kita. Memang di dalamnya banyak hikayat, banyak kisah, tapi insya Allah memotivasi untuk perjalanan hidup kita dalam menempuh perjalanan dunia ini untuk mencapai akhirat. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan mudah-mudahan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar isinya kita bisa pahami dan kita jalankan. Juga kita minta doa kepada Allah agar ketua DKM masjid beserta para pengurus, para penasehat, para donatur masjid yang terus mengaktifkan hartanya untuk kemakmuran masjid, wabil khusus para jamaah yang tanpa jamaah maka DKM sekuat apapun, sebanyak apapun kasnya nggak akan bisa berjalan. 2 minggu yang lalu saya ngisi kajian di Masjid Al-Muhajirin Pancoran Mas, kasnya luar biasa dan alhamdulillah jamaahnya pun luar biasa. Kajian subuh ratusan orang dan alhamdulillah kita diminta rutin tiap minggu kedua Ahad subuh di Masjid Al-Muhajirin Pancoran Mas. Luar biasa, masjid tanpa jamaah tidak ada artinya. Makanya kita minta kepada Allah agar jamaah Masjid Nurul Khairat beserta para pengurus juga diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kelancaran atas hajat-hajatnya, pekerjaannya juga dilancarkan, usahanya juga dilancarkan, agar semakin semangat ibadah karena dalam ekonomi ada ketenangan. Dan mudah-mudahan juga apapun bentuk kegiatan di masjid ini membawa barokah buat kita semua. Ala hadirnya wa kullu niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak biar aktif nanti kalau misalkan memang bapak-bapak ketika saya lagi ngaji ada pertanyaan nggak usah nunggu saya nanya Pak ya, nggak usah sungguh, saya minta acung tangan aja Pak Ustadz saya mau nanya ya. Ya itu ya, jadi biar kita interaktif ya. Kalau bisa saya jawab langsung saya jawab, kalau tidak bisa kita jadikan PR kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab 1 tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini kaitannya sama dengan kitab di awal kita belajar kitab fikih itu niat ya. Karena Imam Asy-Syafi'i ini sangat menguatkan niat. Perbedaannya itu tuh Pak, kalau ada sahabat kita, saudara kita masuk masjid ketika imam sudah takbir lalu tiba-tiba makmum datang ya, terus kok tidak ada aba-aba ini masuk Allahu Akbar, maka itu sah-sah karena dia memakai mazhab Imam Hambali, tidak memakai niat yang kalau kita kan sholli farrasuhi rakaataini mustaqbilal qiblati ya, adaan makmuman lillahi taala. Bahkan Imam Asy-Syafi'i ditambah lagi tuh, ketika diucapkan, ketika sudah kita niat nih sebelum takbir ya, lalu ketika mengangkat tangan Allah, nah Allahnya tuh panjang sambil niat di hati, niat saya sholat subuh 2 rakaat makmum lillahi ta'ala, agar menguatkan ini niat itu ya, diucapkannya itu sunnah tapi di hatinya itu wajib ya. Makanya Imam Asy-Syafi'i kehati-hatiannya itu. Bagaimana Ustadz kalau yang tanpa niat ya, dia tiba-tiba datang langsung Allahu Akbar, itu pun sah menurut Imam Hambali. Kenapa? Karena perjalanan dia dari rumah ke masjid dia sudah berniat mau sholat subuh.
Jadi kita menghargai itu saudara-saudara kita yang beda mazhab. Jadi nggak ada perbenturan, nggak ada keributan, gitu ya, gitu. Dan boleh nggak sebelum takbir itu ketika niat, ya, kan masuk waktu sholat itu adalah di bar, Allahu Akbar. Maka ketika sudah bar itu sudah masuk sholat, Pak. Haram sengaja untuk membatalkan sholat. Haram sengaja tanpa uzur. Kan ada tuh, dulu saya di Priuk dulu, ketika sholat Allahu Akbar, aduh, Allahu Akbar, berkali-kali itu, Pak, ya, merasa mungkin belum khusyuk gitu. Maka Imam Asy-Syafi'i mengakali itu maksudnya baik ya, mengajarkan bahwasanya kalau kita ingin fokus dalam sholat, kan intinya di niat dulu, Pak. Karena masuk waktu sholat ditakbir, maka lupakan dulu urusan yang lain ketika kita sudah mulai masuk niat. Usolli fardhu, walaupun boleh habis usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, terus kita joget-joget misalkan, atau kita nyanyi dulu misalkan, nggak masalah. Allah belum bar nih, ya, terus kita nyanyi dulu, kita selengin, cuman gila aja ngapain begitu kan. Tapi kalau sah ngesah sebelum masuk bar ya, Pak. Kalau sudah masuk bar sengaja membatalkan tanpa uzur, misalkan Allah, waduh lupa belum wudu, nah itu mah batalin. Atau sudah bar nih, Allahu Akbar, ya Allah, tadi sentuhan tuh sama istri tetangga misalkan, ya, salaman misalkan ya, nah udah kita buru-buru wudu lagi. Jadi itu niat itu sangat penting, Pak. Makanya Sayyidina Ali terkenal seorang sahabat Nabi, mantunya Nabi, keponakannya Nabi, yang sholatnya paling khusyuk di antara sahabat yang lain. Ya, salah satunya adalah dia dengan menguatkan niat, mempelajari tentang masalah niat. Niat ini penting, Pak, dalam segala sesuatu. Ya, dalam segala sesuatu ini penting niat. Bahkan gini, Pak, nanti malam saya mau sholat tahajud, tidur nih, bangun subuh, dapat pahala, Pak. Tapi bukan berarti udahlah saya tiap malam niat tahajud. Jangan ya, jangan gitu. Kalau saya termasuk jarang tahajud, Pak. Karena tahajud kan syaratnya mesti tidur. Nah, saya belum tidur nih. Ya, nanti izin Pak Ketua, Pak DKM, saya nggak bisa lama ya, karena saya jam 8 sudah acara maulid lagi, ceramah di Jati Jajar. Kiai kan buat saya dengan Kiai Tata dari Bandung, mau balik kondang teman saya. Beliau sudah nyampe 3:30 subuh. Jadi beliau kemarin ceramah 3 tempat, Majalengka, terakhir di Subang. Dari Subang jam 1 malam beliau take off ke Depok. Ternyata sampai Jati Jajar 3:30 subuh. WA saya, ketua masjid belum ada yang bangun, saya teleponin 3:30. Ketua masjidnya belum bangun, DKM belum bangun, akhirnya dia tidur di mobil di masjid, tapi sudah sampai masjid. Izin Ustaz, saya sudah sampai masjid. Dan alhamdulillah, nanti saya dari sini ganti baju langsung berangkat ke Jati Jajar. Mohon doanya biar nggak ngantuk, Pak, karena belum tidur. Gitu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini ayat ini surat Al-Bayyinah ayat 5. Coba kita pahami, Pak. Kita makanya Riyadhus Shalihin saya mengajar tuh biasanya nggak setahun belum tamat. Di Jati Jajar setahun belum tamat. Kenapa? Karena saya pengen walaupun kita satu ayat nggak usah banyak-banyak ayatnya, Pak. Kalau kita ngaji kan 10 ayat, 10 hadis. Saya kira kita ini apalagi usia-usia di atas 50, Pak ya. Itu berat untuk mengingat apa yang sudah kita kaji. Mendingan sedikit tapi kita paham. Setelah paham enak dilakuinnya gitu, Pak. Nah, ini ayat pertama tentang masalah niat. Allah mengatakan, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah. Pertama nih, Allah tidak menyuruh apapun kepada kita. Tugas kita di muka bumi adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, Bapak masuk, illa liya'budun. Ya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas utama kita ibadah, Pak. Kalau ibadah asal kata dari abada.
artinya apa? Hamba, abdun. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah berarti dia menghambakan dirinya. Ya, coba kalau Pak kita hamba nih, hamba itu kan ibarat kata pembantu lah, atau sekarang ini Pak, bukan apa namanya? Kalau pembantu itu bahasanya sekarang ART, asisten rumah tangga, keren gitu ya. Nah, zaman di Priuk namanya pembokat, pembokat namanya. Jadi ART ini asisten rumah tangga, bagaimana patuhnya terhadap majikan. Ya, tapi zaman sekarang mohon maaf ya, yang saya dikeluhkan oleh majikan-majikan, Pak Ustadz, ini pembantu saya pulangnya ya perginya dia kerja tapi kerjanya sambil, kan ada CCTV itu banyak ya, kadang nongkrong di pinggir jalan, majikannya mah repot di rumah, pembantunya nongkrong di pinggir jalan, kan gitu ya. Nah, tapi dulu yang namanya apalagi hamba sahaya, abdun, hamba sahaya itu luar biasa taat sama majikan. Bahkan dimiliki kan, kalau mau diambil pun sistem transfer tuh, sistem bayar baru bisa dibeli, bisa dibawa nanti hamba sahayanya, dan patuh sama majikan. Makanya di surat Al-Isra Pak, waktu perjalanan Isra Mi'raj, pertama kalimatnya dibuka subhana, maha suci Allah. Asal bahasanya itu subhanallahilladzi. Kan di ayat surat Al-Isra itu ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, asal kalimatnya ya, kalau kita belajar nahwu itu subhanallahilladzi, maha suci Allah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, oh kalau zikir cuman Allah 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 doang mah, kan ada begitu ya, itu nggak nyampe, kata siapa? Subhanallah, kan subhanallah, tapi Allah memotong kalimat Allahnya subhana ya, subhana. Nah, kalau subhana jangan, Allah saja, karena tertuju kepada Allah gitu. Kalau subhana doang maha suci, tapi kalau Allah yang menyebut di dalam Al-Quran, Allah jarang Pak menyebut ayat Quran di awal ayatnya dengan kalimat kemahasuciannya. Jadi Allah menggadaikan, menjaminkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang benar. Karena peristiwa Isra Mi'raj kan gak ada yang percaya Pak, sahabat aja gak ada yang percaya. Siapa yang percaya saat itu? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq saya yang percaya peristiwa Rasul bercerita kan, pagi-pagi subuh Rasul cerita, tadi malam saya dibawa oleh Jibril dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik lagi ke langit pertama sampai langit ke-7, lalu bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha, lalu turun kembali ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu diantar lagi ke Masjidil Haram. Nggak nyampe sepertiga malam, nggak ada yang percaya. Apalagi zaman dulu, zaman sekarang ada pesawat aja. Coba misalkan Bapak naik private jet, private jet ya, yang pesawat milik Shopee itu, yang dipinjam oleh temannya Ustadz Nadif, ya, Kesang. Nah, itu coba pakai private jet, nggak nyampe Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, dari Mekah ke Madinah, walaupun cepat tuh. Nah, maka kejadian ini kejadian yang luar biasa. Maka Allah menanamkan kalimat subhana, maha suci Allah, subhanalladzi ya, subhanalladzi, maha suci Allah. Allah menjelaskan bahwasanya ini maha suciannya untuk di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, subhanalladzi asra bi 'abdihi, subhanalladzi asra bi 'abdihi, asra bi 'abdihi. Kenapa kalimatnya tidak asra bi Muhammadin, Pak? Maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad, kan Nabi Muhammad yang dijalankan sama Allah. Kenapa Allah pakai kalimat bi 'abdihi? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Harusnya begitu kan, yang berangkat Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kenapa bi 'abdihi? Nah, inilah konteksnya Pak. Abdun, hamba, itu nilainya lebih tinggi. Kalau Allah sudah pakai kalimat hamba bi 'abdihi, Allah sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba. Kalau Allah sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba, berarti Nabi Muhammad memang sudah mengakui Allah sebagai majikan.
Kalau kita nih mengaku sebagai hamba Allah itu sah-sah saja. Yang jadi masalah, Allah sudah menganggap kita hamba belum Pak? Ini jadi masalah. Ya, kita menganggap saya ini hamba Allah, saya ini hamba Allah. Tapi apakah Allah mengakui kehambaan kita? Sudahkah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah? Karena itu perintahnya. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin dicintai Allah, maka tattabi'uni, ikutilah aku, kata Allah. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadi makanya ini konteksnya, bi'abdihi, Rasul sudah mendapat kualitas hamba. Ya, pertama tuh Pak, maksud ayat ini surat Al-Bayyinah ayat 5, bahwasanya kita disuruh oleh Allah hanya untuk menyembah, hanya untuk mengabdikan diri, menjadi hamba Allah, mengikuti apapun yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, yang diwasilahkan jalannya melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang nggak pakai Quran Pak, aduh sesat. Kita boleh punya guru, boleh punya kiai, boleh punya habaib yang kita cintai, yang kita ikuti, yang kita ambil ilmunya, boleh Pak. Tapi selagi kiai, ulama, ustadz, habaib, dia pun memakai Quran dan sunnah untuk mengajarkan kepada kita. Tapi di luar konteks itu nggak perlu kita ikutin. Di luar konteks itu ya Pak. Kalau di dalam konteks ayo sholat, ayo zakat, ayo haji, nah itu ikutin Pak. Tapi kalau tolong dong rumah saya nih gentengnya bocor, kamu betulin genteng saya, kamu beliin materialnya kamu. Kalau kita mampu, kita lakukan, menghormati guru. Bahkan bukan hanya guru, kita punya tetangga kesusahan pun kita bantu. Ya, tapi kalau kita mengikuti apa yang dikatakan guru kita, karena bagi kita itu adalah sebagai kewajiban karena Quran dan Sunnah, nah itu nggak ada. Ya, Rasulullah SAW harusnya bisa lebih daripada itu Pak. Beliau sangat dicintai oleh sahabat dan umatnya. Tapi ketika Rasulullah pulang, habis keluar dari rumah, pulang nih Pak siang-siang, ya, Rasul nanya sama istrinya Aisyah, ada makanan nggak di rumah? Saya belum makan nih dari pagi keluar rumah sampai siang begini. Kata Aisyah, nggak ada makanan ya Rasul. Ya sudah, kalau begitu saya niat puasa sunnah. Bayangkan Pak, Rasulullah belum makan keluar dengan sahabat dari pagi. Lah kalau zaman sekarang modelnya baru ustadz aja, ya ustadznya pun karena dianggap dipanggil ustadz karena bisa hafal ratib, ya, hafal yasin gitu, panggil ustadz. Nah itu ketika dia keluar, mana makanannya, saya udah datang nih, mau nyari berkah nggak, kan gitu Pak. Nah itu hati-hati Pak. Ya, Rasul berdakwah tuh ngeluarin harta, bukannya minta-minta duit. Gitu. Tanya Pak Nadi. Ya, saya pribadi dakwah, tapi ketika di luar dakwah, saya ngurut orang Pak. Saya ngurut. Teman-teman Ustadz ini pada banyak cerita. Ustadz nggak malu. Ustadz kan ketua bidang dakwah ulama Kota Depok. Ustadz ceramah udah di mana-mana, di Jakarta di mana. Tapi Ustadz bahkan dimasukin ke YouTube. Saya nggak apa-apa. Ini insya Allah halal. Rasulullah SAW pernah mencium tangan seorang alim, bukan. Seorang hafiz Quran, bukan. Rasul mencium tangan seorang tukang bangunan yang tangannya itu kasar Pak. Tahu sendiri tukang bangunan kan? Di sini ada yang tukang bangunan Pak. Ada. Luar biasa Pak pahalanya Pak. Almarhum bapak saya itu sangat bahagia mengumpulkan orang-orang tukang bangunan. Dan saya pun sama, di rumah tuh banyak mandor bangunan, tukang bangunan yang sering datang ke rumah. Beliau tuh masjid ini nggak bakal jadi Pak kalau nggak ada tukang bangunan, benar nggak Pak? Material tutup kalau nggak ada tukang bangunan, benar nggak? Makanya tukang bangunan kalau yang benar nih, tapi kalau yang ke material nitip ya, nanti kalau misalkan ada customer saya beli semen naikin 200.000 gitu, ya. Nah itu hati-hati ya. Mandor juga yang suka nyetitin duit kenek-keneknya juga hati-hati. Tapi luar biasa Pak, nyari nafkah keluar keringat. Ada seorang ustadz di Jati Jajar
beliau ngajar ngaji, beliau dakwah, beliau juga pimpinan majelis zikir, majelis yasin kalau malam Jumat. Saya berapa kali diundang ceramah, tapi beliau hari-harinya tukang bangunan. Berkah Rasul mencium tangan tukang bangunan yang kasar dan udah kapalan. Makanya nggak usah malu dalam kita mencari nafkah. Ya, ini pertama Pak, disuruh ibadah. Rasul tidak malu Pak. Rasulullah SAW ini bulan Maulid, makanya banyaklah kita mencari informasi tentang Rasulullah. Bagaimana kehidupan beliau agar kita makin cinta sama Rasulullah. Ya, jangan sampai kecintaan kita kepada Rasulullah kalah dengan kecintaan kita kepada guru kita. Padahal guru kita itu mengajarkan tentang Rasulullah, tapi kok kita lebih cinta, lebih nurut sama guru kita ketimbang Rasulullah. Rasulullah Pak. Ya, kalau kita ikuti apa kata Rasulullah, apa yang diajarkan Rasul, nggak akan sesat. Kalau guru masih manusia, ada tempat khilaf. Ya, al insan makanul khoto wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan dosa. Saya juga banyak salahnya Pak, banyak kekurangannya. Makanya ikuti apa yang saya ajarkan kalau itu berbentuknya Quran dan Sunnah. Selain itu jangan, itu mah hanya ya bumbu-bumbu sedap aja. Jadi ini Quran, nggak akan sesat, nggak akan salah jalan orang yang memakai Quran. Kita menghormati wajib. Jangankan kepada guru itu kan orang tua Pak. Yang kita hormati 3, orang tua kandung kita, mertua kita, guru kita. Saya sangat menghormati, bahkan guru SD saya hormati. Guru SD saya, walaupun beliau sudah memanggil saya ustaz, kadang kiai, tapi saya tetap cium tangan beliau. Itu guru SD. Apalagi kiai kita yang mengajarkan Quran, yang mengajarkan kita hormati, tapi tidak kita mempunyai sifat bahwasanya tunduk patuh segala macamnya dengan guru kita. Kita ikutin, tapi juga jangan kita hina ketika memang kita nggak serak dengan dia. Kita hormati, beliau mengajarkan agama, tapi manusia kan pasti ada kekurangan Pak. Si ustadz itu mah ya ngajarin tapi kelakuannya kelakuannya urusan dia sama Allah. Ya, sekarang lagi rame nasab ini ya. Habib begini ini apa bener Habib itu titisan Rasul? Udah Pak, itu urusan mereka, jangan diributin. Kita hormati habaib. Saya banyak Pak punya guru habaib, saya banyak punya orang-orang yang saya hormati, ya, tawaduknya, keilmuannya. Itu aja kita lihatnya. Nggak usah ngelihat ada oknum, semua juga ada oknum. Di Habib ada oknum, di ulama ada oknum, ya, semua ada oknum. Tapi bukan Habibnya, bukan kiai ulamanya, tapi orang, person to person. Nih Pak, pertama kita disuruh menyembah Allah, berarti nurut sama Allah, bukan nurut sama makhluk. Lalu apa? Dengan memurnikan ketaatannya. Nah itu tadi Pak, udah saya jabarin duluan tuh. Artinya apa? Jangan menyekutukan Allah. Kalau kita lebih nurut sama guru daripada sama Allah dan Rasulnya, berarti kita nggak murni taat kepada Allah. Ya, kan dikatakan kita Islam tuh hanifan. Hanifan tuh apa? Murni. Ya, murni, udah nggak ada lagi sengketa. Pak, iblis itu tidak pernah seperti di sinetron, di film. Ya, mengganggu kita, menakut-nakuti kita sampai ada orang mati gara-gara takut-takuti sama iblis. Filmnya Vina itu, Vina yang meninggal di Cirebon itu kan, filmnya layar lebarnya, ditakut-takutin sampai jatuh di kamar mandi apa. Itu mah daya khawatir kita aja, pikiran kita yang dirasuki seperti karena punya salah itu. Tapi setan itu tidak bisa menyelakai kita. Setan itu cuma 2. Pertama, menggoda manusia agar dia tidak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, dia menggoda manusia agar dia berharap kepada makhluk Allah, bukan kepada Allah. Itu 2, hati-hati. Tuh setan tuh ujiannya. Kalau kita dapat rezeki, nanti ada bahasannya nyambung nih. Kalau kita dapat rezeki, ya, ingat nih, kita ada zakat mal wajib nih kita keluarkan. Cuma 2,5%, dapat 10 juta hasil dagang sebulan, cuma 250.000. Setan nyolek, bisikin, udah ntar aja, digabungin aja setahun pas bulan Ramadan, gitu.
Itu bisikan setan tuh Pak, kan harusnya tiap bulan kalau zakat mal itu Pak. Yang tiap tahun itu zakat fitrah. Kenapa setan menggoda biar setahun? Nanti pas sudah setahun zakat mal Bapak jadi berapa? 250.000 kali 12, 3 juta Pak. Udah saya kumpulin nih 250.000 tiap bulan jadi 3 juta. Saya mau ke masjid Nurul Khairat mau zakat mal. Di jalan namanya mau lebaran Pak ya. Tukang ketupat itu ya, tukang ketupat, terus ada pasar malam jualan baju-baju lebaran. Oh iya ya, belum beli ketupat, belum beli baju lebaran buat anak bini. Ini 3 juta zakat mal sayang nih, beli baju lebaran gitu Pak. Jadi kegoda tuh kita, tuh setan tuh mengganggu kita itu tuh Pak, agar kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kan tanda orang yang mengeluarkan zakat, tanda orang yang bersyukur cuma 2,5%. 97,5% udah hak kita tuh. Mau kita nafkahin anak istri, mau kita senang-senang sama anak istri, enggak kata Allah. Hanya keluarkan 2,5%. Maka jadi bersih harta kita yang 97,5%. Sambung dulu ayatnya kita. Memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan hanif. Nah, tadi saya bilangnya hanifan. Artinya apa? Murni. Jadi nggak tergoda dengan yang lain, tidak syirik kepada yang lain. Kalau kita misalkan taat kepada Allah, tapi kita masih ziarah terus minta-minta ke kuburan, berarti belum hanif tuh Pak. Hati-hati. Makanya Rasul pernah melarang untuk ziarah kubur, lebih khusus buat perempuan, karena takutnya meraung-raung meratapi kematian keluarga, dan yang kedua takut meminta-minta kepada ahli kubur. Hati-hati nih ya, masjid ada kumpulan hisab subuh berjamaah, lalu kadang berapa bulan sekali ikut ziarah ke makam mana, ke makam wali. Ya bagus niatnya, kalau lagi-lagi niat, kalau niatnya untuk apa? Mengingatkan kita kepada mati. Satu saat kita yang akan dikunjungi orang, didoakan Pak. Bukan minta-minta kepada kuburan, tapi kita mendoakan. Oh ini petilasan makam-makam wali, kita mengingat perjuangan perjalanan beliau ketika berdakwah tentang Islam. Lalu apa? Kita mengingat satu saat kita bakal meninggal. Apakah kita seperti yang kita kunjungi, kita ziarahi, sudah meninggal ratusan tahun tapi orang masih datang mengingat dan mendoakan? Apakah kuburan kita nanti kalau kita mati masih diingat minimal sama keluarga kita? Pak, tiap Kamis ba'da asar Rasulullah pernah melewati kuburan makam. Ketika melewati makam, Rasulullah diperdengarkan suara tangisan yang ada di alam kubur. Ya, di kuburan itu ada suara tangisan dan ada suara seperti bahagia, senang ya. Lalu Rasulullah menghampiri, ditanya sama Rasulullah ke makam yang menangis itu. Kenapa fulan? Kok kamu menangis? Lalu si fulan, memang Rasulullah dapat keistimewaan ya Pak, karena bahkan iblis saja bisa dilihat sama Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah mau masuk masjid, tiba-tiba hampir ditabrak oleh iblis. Iblis lari dari masjid terbirit-birit. Tanya sama Rasulullah, kenapa iblis? Kok lari-lari dari masjid ketakutan begitu? Kata iblis, saya tadi mau goda orang yang sholat, tapi ternyata ada orang yang tidur. Saya takut sama yang tidur di masjid. Tuh, kata Nabi Muhammad, loh kok kebalik, kamu takutnya bukan sama orang sholat tapi sama orang tidur di masjid. Kata iblis, apa? Orang yang sholat itu nggak pakai ilmu sholatnya, sedangkan yang tidur itu punya ilmu. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada sholatnya orang yang tidak pakai ilmu. Tuh Pak, pentingnya ilmu begitu Pak. Minimal kita belajar sholat yang benar, dari mulai niat, takbir, wudu dulu, karena wudu berpengaruh tuh. Sholatnya baik, wudunya nggak baik, dia percuma. Wudunya yang baik, niatnya yang baik, sholatnya yang baik, sampai dengan salam. Jadi kita takut tuh, kayak iblis itu tuh, takut sama yang tidur. Tapi bukan berarti kalau di masjid, saya udah berilmu nih, saya tidur aja dah. Ya, makanya gitu Pak. Ini Bapak ngaji, ngantuk Bapak dapat pahala. Dapat pahala Pak.
Ya, kalau Bapak ternyata bangun orang-orang udah bubar, dapat malu. Kan santri gitu tuh. Kalau santri saking ngantuknya ya, subuh-subuh pas bangun udah pada ngelingker ngaji. Dia masih tengah-tengah zikir nggak kelar-kelar gitu ya. Tapi berkah. Ini Bapak sekarang jumlahnya lumayan ya, banyak nih. 30 orang misalkan. Ini masjid nampung 100 orang, Pak. Maka yang 70-nya tuh malaikat penuh. Jadi jangan khawatir. Makanya saya ngaji itu di Masjid Al-Hidayah Jati Jajar tuh, dia selama bertahun-tahun ngaji sebulan berhenti, ngaji sebulan berhenti ustadznya, karena katanya nggak ada jamaah. Saya alhamdulillah Pak, semakin udah setahun nih saya ngajar, seminggu 2 minggu sekali bahkan nambah terus Pak jamaahnya. Pertama apa? Walaupun lagi sedikit kita maklumi, malam Rebo Pak, hari kerja maghrib sampai isya. Kalau ini mas subuh, minggu pula. Ya, ini mas Selasa, lagi macet-macetnya tuh Jati Jajar Pak. Saya aja kadang telat itu, macet-macetnya. Tapi alhamdulillah bertahan setahun pengajian, sebulan 2 kali. Karena saya mintanya di hari biasa, bukan hari Sabtu Minggu. Pernah habaib yang ngajar di situ, tetap nggak bertahan lama. Dan saya bilang, walaupun cuma 2 orang, 1 orang bahkan kalau masih mau ngaji DKM-nya nggak apa-apa dah. Yang penting jangan saya sendiri, ya. Masa iya sholat maghrib langsung pada bubar saya sendiri, ya kan? Gitu. Minimal 1 orang aja nggak apa-apa dah. Nanti kita di YouTube kita pakai ini apa jamaah bayaran ya. Kita edit aja di YouTube jadi banyak orangnya gitu. Kita bikin aja ceramahnya, kajiannya di GBK ya, pas pertandingan Australia sama Indonesia kan banyak tuh. Nah itu Pak ya, Rasulullah tuh begitu Pak. Ketika mau masuk masjid ya, digoda sama iblis, dilihat. Nah Rasulullah ketika lewat kuburan dengar suara tangisan. Kenapa kamu kok nangis? Karena saya ketika pulang ke rumah melihat keluarga saya, ruhnya itu melihat keluarga saya, orang yang meninggal itu Pak, 7 hari itu masih ada di sekitar rumah kita tuh Pak. 7 hari. Ada yang mengatakan 41 hari. Tapi setiap hari Kamis ba'da asar itu mengunjungi keluarga. Setiap Kamis ba'da asar, pulangnya Jumat ba'da asar. Makanya malam Jumat banyak mitos-mitos kan, apa serem apa, bukan. Sebenarnya malam Jumat itu lagi ditengok kita. Pulang nanti orang-orang tua kita yang sudah tidak ada, keluarga kita, kerabat kita, pulang ke tempatnya itu dalam keadaan menangis, ada juga yang dalam keadaan bahagia. Nah yang Rasul tanya tuh yang menangis tuh kenapa? Karena ketika saya nengokin ke rumah keluarga saya, nggak ada yang ingat sama saya, nggak ada yang ngajiin saya, nggak ada yang baca Yasin. Karena dia membid'ahkan Yasin. Ya. Saya pernah tuh Pak Nadi diundang di satu komplek ya. Ya memang campuran, ada Wahabi gitu. Saya pindah dari Priok ke Depok tuh kaget juga. Luar biasa nih perbedaan. Tapi kita menghargai. Sekarang saya berteman, bahkan sering diundang saya kajian. Saya diminta oleh seorang ibu yang suaminya meninggal untuk mengadakan tahlil malam pertama, suruh mimpin. Oke lah, saya datang dengan jamaah ba'da isya kita Yasin. Baru mau mulai, baru tahlil, hadiah-hadiah, datang anaknya pulang kerja. Langsung kita dibentak-bentak. Apa ini, syirik ini? Bid'ah ini, bubar katanya anaknya bilang. Anaknya. Lalu apa? Saya tidak menjawab, langsung saya bilang sama jamaah, mari jamaah sebelum kita pulang kita baca Fatihah, kita doakan almarhum agar ditempatkan di neraka dan diberikan dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Belum di Al-Fatihah kan sama jamaah, si anaknya marah. Ngapain kamu berani-beraninya doain ayah saya masuk neraka? Lah, tadi katanya bid'ah. Yasinan doa nggak diterima. Percuma katanya yasinan doa juga nggak bakal nyampe, kata dia gitu. Kenapa kamu marah? Saya doain yang buruk, mau doain baik kan yang nggak nyampe. Akhirnya malu. Ya udah kita pulang pamit.
Ibunya minta maaf. Saya bilang nggak apa-apa Bu, karena amplopnya udah dikasih di awal. Jadi nggak apa-apa, santai, nggak jadi tahlilan. Gitu Pak. Makanya besok-besok BKM jangan ngasih ustadz dulu di awal. Takutnya pulang, ya. Takutnya pulang gitu ya. Ya nasi uduk mah boleh, nasi uduk mah. Ya, itu Pak. Nangis Pak si mayat. Karena apa nggak ada yang inget? Coba kita Pak renungin. Ketika kita meninggal, nyampe nggak kita diingat sama keluarga kita Pak? Sampai setahun 2 tahun masih ingat nggak? Nengok nggak kita Pak? Apakah sekarang kita punya orang tua yang sudah tidak ada? Udah lama kita nggak tengokin Pak. Minimal doa. Nggak harus kita doa di makam. Minimal doa di rumah, ngaji. Kenapa saya senang Pak dengan hikmah ngobatin orang, bikin air zikir. Ketika saya berzikir Pak, malam atau bikin air zikir ketika mengobati orang, itu saya kan ngirim Fatihah Pak. Salah satu Fatihah itu kepada keluarga saya. Kalau sehari saya 5 kali ngobatin orang, bikin air zikir, 5 kali sehari saya berzikir dan berdoa buat orang-orang tua saya yang sudah meninggal. Tuh. Kalau kita kan malam Jumat aja yasinan, habis sholat juga belum tentu kita doain orang tua. Ya. Makanya itu Pak, ingat minimal apa? Malam ya, bukan hari malam Jumat aja. Ya, tapi selebih, tapi itu Kamis ba'da asar dia datang. Karena dalam Islam itu kan hari itu setelah asar, itu pergantian hari. Jadi kalau Kamis ba'da asar itu sudah masuk Jumat Pak. Sudah masuk Jumat. Jadi makanya kalau kita mau melakukan ibadah yang banyak tuh ya, ngaji-ngaji, jangan hanya Yasin Pak kalau bisa, karena hadisnya juga banyak yang kuat ya, itu surat-surat yang memang terpilih. Jadi Yasin bagus, tapi jangan hanya Yasin, tambahin Pak ya, Al-Kahfi itu ada hadisnya minimal 10 ayat awal. Orang yang mendawamkan bisa menghafal surat Al-Kahfi ya, minimal 10 ayat di awal akan terhindar dari apa Pak? Dajjal. Ustaz, minyak Ustaz. Tapi jangan sebutin minyak Dajjal ya. Akan terhindar dari Dajjal. Yang saya suka mimpin doa, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid Dajjal. Luar biasa Pak Dajjal itu menggoda manusianya ya. Nanti ketika Dajjal muncul Pak, jangan sampailah kita ketemu Pak. Perempuan tuh kalau ngelihat Dajjal Pak, perempuan orang-orang yang beriman ya, orang yang beriman, orang soleha, itu seremnya, ketakutannya luar biasa. Tapi kalau wanita, perempuan yang nggak soleha Pak, merasa dia kayak artis Korea, ganteng banget. Makanya pengikutnya Dajjal itu ya memang orang-orang yang tidak ada iman di hatinya. Tapi ketika dia punya iman, ditanya oleh Dajjal, ditawarkan oleh Dajjal ya, dia mau masuk gabung ke kelompok Dajjal, maka dia selamat. Apapun yang diminta dikasih sama Dajjal. Saat itu kan kekeringan Pak. Jadi sebelum datangnya Dajjal itu ciri-ciri kiamat kan, itu salah satunya muncul Dajjal. Sebelum muncul Dajjal itu selama berturut-turut selama 4 tahun tuh itu kekeringan Allah kasih. Makanya kemarin waktu Covid tuh banyak orang yang menyangka, wah ini setelah ini Dajjal keluar. Ya, karena benar-benar susah kan, orang nggak bisa keluar rumah kan. Gitu. Tapi yang pasti lebih dekat lah kiamat ya, bukan makin menjauh. Makanya kita persiapin bekal. Itu Dajjal tuh menawarkan, kalau iman kita ragu-ragu Pak, jangan kita kedatangan Dajjal Pak. Dajjal ini kan orang yang paling, manusia yang paling seram lah. Kita kedatangan debt collector aja ngumpet Pak. Benar nggak Pak? Makanya hati-hati gitu. Kuat nggak iman kita ketika ketemu Dajjal? Makanya baca Kahfi itu, hafalin surat Kahfi minimal 10 ayat. Bagusnya ya sampai hatam kita baca gitu ya. Malam Jumat itu Pak, dari mulai Kamis ba'da asar sampai dengan Jumat ba'da asar tuh waktunya. Itu terhindar dari Dajjal Pak. Iman kita diuji di situ Pak. Kalau sampai ketemu, Pak, banyak orang yang nggak akan kuat ketika ketemu Dajjal. Dia takut mati, ya. Akhirnya dia ikut kelompok Dajjal. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang yang mati di tangan Dajjal, jaminannya surga. Tapi apakah kita sanggup Pak
ketemu orang serem aja kita ngeri ya. Apalagi ketemu Dajjal, na'udzubillah. Makanya itu Pak, salah satunya dawamkan surat Kahfi. Banyak lagi lah ya, surat-surat sunnah yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Minimal malam Jumat baca dan fatihahkan orang-orang tua kita, hadiahkan. Kita punya orang tua yang sudah meninggal, guru-guru kita yang sudah meninggal, atau mungkin kita punya kerabat yang sudah meninggal, teman dekat kita yang sudah mendoakan, doakan. Makanya bikin list, bikin catatan biar kita hafal. Oh ini nama ini saudara saya ini, biar kita teringat. Yang sudah meninggal catat, kita baca tuh malam Jumat. Ya, kalau di masjid nggak cukup waktunya habis maghrib sampai isya, pas pulang ke rumah malam kita mau tidur baca dulu Fatihah, baca doa. Apa itu? Masya Allah, bener ya, habisnya kopi. Jangan repot-repot yang lain. Kalau cuma nggak bakal saya minum, nggak enak main lain. Nasi uduknya, nasi uduknya udah siapin Pak Nadia. Jadi itu Pak, Rasul melihat menangis. Yang kedua, Rasul bertanya kepada orang yang bahagia di alam kubur. Ternyata apa? Anaknya ingat ngaji, ngedoain orang tua. Itu Pak, makanya anak yang soleh yang mendoakan orang tua itu akan terus mengalir ya. Apa hadisnya? Siapa yang tahu? Ketika kita meninggal dunia terputus. Hah? Kalau Arabnya saya nggak paham. Nah, bahasa Inggrisnya? Coba nggak apa-apa bahasa Indonesia. Ketika kita meninggal, terputus. Nah, kecuali tiga apa? Kecuali tiga. Nah, pertama. Jadi ya, kemudian lagi ya udah. Nih Pak Nadi, hadiah. Tukar nasi uduk 2 bisa ini. 3 bisa. Oh 3. Hatur nuhun ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasi. Ketika manusia meninggal dunia, anak Adam meninggal, terputus kita. Kita nggak bisa lagi nyari manfaat. Makanya orang yang meninggal dunia pengen balik ke bumi, pengen balik lagi ke dunia, memohon kepada Allah agar bisa ibadah. Nah kita masih ada kesempatan nih Pak. Kita suka leha-leha wal asri, dan demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya kita ini khusrin apa? Kita ini merugi. Kita berjalan dengan waktu habis kalau udah main. Anak-anak muda kita, anak-anak kita, masya Allah, naudzubillah, main handphone, main game. Tadi saya pulang malam jam 1, saya pulang maulid, itu masih pada nongkrong. Saya berangkat tadi jam 4 subuh juga masih pada nongkrong main game di kampung saya. Coba, masya Allah, kuat dia berjam-jam dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Coba Pak tengok anak-anak kita seperti itu, mau bagaimana ke depannya ya. Makanya apa? Kita ayolah pelajari ilmu, bimbing anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan, doa, minta doa sama Allah, ya Allah. Makanya anak sekarang coba, Kiai Yusuf Mansur waktu itu bikin status, saya bilang sama Kiai Yusuf Mansur, Kiai kirim itunya, videonya. Jadi perbedaan antara anak santri zaman dulu dengan anak santri zaman sekarang. Anak santri zaman dulu ketika orang tua datang, nangis-nangisan Pak ya, meluk, kangen-kangenan. Habis itu makan nasi timbal bareng sama orang tua. Zaman saya dulu gitu Pak. Wah cerita lah, begini di pesantren, ya, uang saku kurang. Oh cerita banyak lah. Sekarang mah apa? Datang ketemu nangis peluk, habis itu main HP anaknya. Itu Pak, semuanya termasuk anak saya. Itu kita nggak bisa membantah seperti itu. Melawan zaman seperti itu berat, Pak. Ujian akhir zaman itu berat. Makanya minimal kita ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah. Ini kan bulan Maulid nih Pak, mengenang. Kita bikin Maulid Nabi tiap tahun megah-megah, habis puluhan juta buat ngundang penceramah. Ya, saya tekankan itu.
Mas saya bilang sama DKM, daripada ngundang ustadz-ustadz, mohon maaf ya, bukan saya tidak menghargai ustadz-ustadz yang harganya mahal gitu, yang tarifnya mahal, tapi lebih baik cari ustadz yang biasa aja, ustadz setempat, guru-guru kita kasih kesempatan di panggung, lalu kita sisa duit yang banyak tuh buat santunan anak-anak yatim. Itu lebih berkah masjid. Tuh, saya dengan Kiai Tata, sahabat saya ini dari Bandung, beliau satu hari bisa 3-4. Ketika masjid bertanya, Ustadz ini kan Kiai Tenar Ustadz, boleh lihat di YouTube tuh ceramahnya beliau udah kemana-mana. Tapi ternyata alhamdulillah, saya kenapa mempromosikan beliau di Depok, karena beliau dengan saya sama-sama gurunya tidak boleh mengajarkan memakai tarif dengan ceramah. Beliau Kiai Tenar Pak. Ketika DKM nanya berapa, terserah DKM memberi. Kaget DKM dari Bandung Pak. Beliau keliling Jawa Barat, beliau bagian dakwah PWNU Jawa Barat, terkenal ceramah beliau, pernah bareng ceramah sama saya di Purwakarta. Itulah makanya membuat motivasi saya bahwasanya luar biasa nih. Ini sunnah Rasul yang mulai ditinggalkan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk berpoya-poya, Pak. Yang penting apa? Sholawatnya. Yang penting apa? Ilmunya yang disampaikan, mengingat ini sunnah Rasul nih yang sudah mulai ditinggalkan. Bapak cek deh di YouTube sunnah-sunnah Rasul yang sudah mulai ditinggalkan. Itu ceramah saya di Jati Jajar di rumah ketua DKM. Ketua DKM hari ini bikin maulid di masjid, minggu yang lalu bikin maulid di rumahnya, saya juga yang ceramah tentang sunnah-sunnah Nabi yang mulai ditinggalkan. Oh iya, iya, ada acaranya. Saya juga langsung pamit nanti. Ya, hati-hati ya. Gitu. Jadi ini yang harus kita kuatkan, ya, mengingat orang-orang tua kita yang sudah meninggal, agar kita nanti diingat oleh anak-anak kita yang nantinya satu saat akan meneruskan perjuangan kita. Meninggal itu putus amal, kecuali pertama anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau anak soleh pasti mendoakan, Pak, karena dia diajarkan ya untuk mendoakan orang tua. Banyak Pak, saya diminta mimpin yasin, saya mimpin yasinan di rumah salah satu jamaah saya meninggal, saya ceramah di situ, tapi anak keluarganya nggak ada yang ikut yasinan, di luar. Ya. Jadi ini yang paling utama, Pak, mengingat kematian agar kita satu saat diingatkan ketika kita mati. Sedekah jariyah ini akan melanjutkan terus, kita meninggal. Kalau jariyah, nanam ke Masjid Nurul Khairat nih, AC dari bapak nih misalkan, itu walaupun bapak meninggal dunia nih, AC masih dipakai di masjid, masih dipakai nih, masjid belum rusak, maka terus ngalir tuh amalnya sampai alam kubur kita, Pak. Adem, Pak, adem di alam kubur kalau kita masang AC di masjid. Percaya sama saya, Pak. Cuman cari kuburannya yang tempat gunung dingin. Tuh, yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau bapak punya anak, ingetin, ajarin, pahamin, berikan pemahaman. Agar apa? Agar kita tercatat sebagai orang yang pernah memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Ketika nanti satu saat dia besar, dia menjalankan ilmu yang kita bimbing, maka terus ngalir pahalanya. Nah, kalau kamu nanti sudah punya uang, bangun masjid ya nak, maka ketika anak kita bangun masjid, dia mengingat ini adalah pesan amanah dan ajaran orang tuanya, maka akan dapat jariah masjidnya juga ke orang tua kita. Saya punya majlis zikir namanya Khudurul Qalbi, menghadirkan hati. Yang membuat nama itu almarhum bapak saya. Sebelum meninggal almarhum bapak saya bilang, satu saat bapak doakan kamu punya pesantren namanya Khudurul Qalbi, artinya menghadirkan hati. Karena kebanyakan orang punya ilmu tinggi tapi hatinya nggak hidup. Ya, punya ilmu tinggi, punya harta banyak tapi hatinya nggak hidup. Punya harta banyak tapi pelit sama orang. Punya ilmu tinggi tapi sombong sama orang, merasa dirinya ulama, kiai, ya, tinggi ilmunya, nggak mau turun ke jalanan. Ketika ada jamaah nelpon, Pak
saya pengen ngundang tahlilan, ada yang meninggal saudara saya, cuman saya kontrakan, mohon maaf cari ustadz yang lain gitu. Tapi kalau orang kaya sejuben tuh ustadznya ada 7, satu baca tahlil, satu baca yasin. Nah begitu. Saya Pak, mohon maaf ya, bukannya kita mau, di kampung saya sendiri ada sampai nangis-nangis perempuan, ibu-ibu datang, Pak Ustadz tolong Pak Ustadz, jam 8 malam dari habis Isya nggak ada yang datang ke rumah saya di kontrakan saya, suami saya meninggal Ustadz, saya mau tahlilan, mau yasinan, udah bikin kue saya, cuman nggak bisa ada apa-apa, cuman kue doang sama aqua. Emang ibu kan dekat masjid tuh, kenapa beda masjid sama saya, beda kampung. Nah itu rumah kontrakan ibu seberangnya masjid. Saya udah ngomong, Pak Ustadz nggak ada yang mau datang, ustadznya jamaahnya nggak ada, karena orang miskin Pak. Orang miskin. Jam 8 dari setengah 8 bisa nungguin, nggak ada yang datang. Akhirnya saya datang berdua sama ketua masjid tempat saya lagi di masjid tuh, lagi ngobrol berdua sama ketua masjid. Saya ajak, saya mimpin yasin segala macam, keluarganya aja yang ikut. Saya bilang, Bu, sampai 7 malam kalau nggak ada saya mimpin. Biarin ustadz depan masjid itu nggak usah dikasih tahu lagi, saya bilang gitu. Nggak lama ustadz setempat itu berapa minggu kemudian berobat ke rumah saya maki-maki di situ. Kamu sakit tuh salah satunya, sombong, masa ada jamaah yang susah nggak mau datang mimpin tahlil. Ya diundang Pak, mau katanya bukannya karena di bidah-bidah, bukan, dia juga suka mimpin tahlil, bahkan datangnya sebelum Isya. Kalau orang kaya acara habis Isya datangnya sebelum Isya, dan berkat ya udah dapat 2, yang satu diambil lagi tuh yang buat jamaah, pinggirin lagi sama dia, kan udah dapat 2 tuh Ustadz. Masya Allah, itulah kehidupan kita. Makanya saya pribadi, mohon maaf, saya kalau tahlilan tuh diundangnya memang malam ketiga, malam ke-7 untuk ceramah, karena saya bilang kalau namanya orang meninggal, tapi saya mohon maaf Pak, saya tolak Pak amplopnya. Ketawa aja Pak, amplopnya saya tolak gitu. Sistem transfer kan, barcode, bisa barcode. Enggak Pak, saya kalau orang susah tuh saya yang bantu. Udah, jangan ya, apalagi sampai, mohon maaf ya, di Banten dulu saya pernah nginep di Banten, itu orang meninggal tuh Pak jual apa, gade rumah. Ada orang tuanya meninggal, karena apa? Harus beli daging, jadi yang nyolatin aja dibagi-bagi daging tuh Pak, daging sapi sama uang. Luar biasa ya. Itulah yang bikin adat tradisi, al-adatu muhkamatun. Adat, kebiasaan, tradisi itu bisa menjadi hukum di satu tempat. Makanya hati-hati, jangan sampai memberatkan umat. Ya, makanya kalau maulid Nabi, adakan maulid tapi jangan beratin umat. Ya, apa? Dapat duit, udah bikin maulid sederhana aja. Yang penting apa? Intinya mengingat sunnah-sunnah Rasul. Ajarkan lagi sunnah-sunnah Rasul yang mulai ditinggalkan tuh, yang mulai sudah ditinggalkan. Kan saya cerita, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Ketika banyak orang sudah meninggalkan sunnah, lalu kita menjalankan sunnah Rasul, maka ketika meninggal dapat ganjaran 100 orang mati syahid. Bayangkan 100 orang mati syahid. Sahabat Nabi aja ikut berperang sama Rasul, tinggal bareng sama Rasul, hidup bersama Rasul, menjalankan sunnah Rasul, meninggal cuma dapat 1. Kita dapat 100 ganjaran kalau kita jalanin. Kenapa? Karena banyak orang sudah meninggalkan sunnah. Nah di Maulid Nabi lah bulan ini, ayo gali Pak tentang sunnah Nabi, makannya Nabi bagaimana, tidurnya Nabi bagaimana, bergaulnya Nabi bagaimana, berdagangnya Nabi bagaimana, membina rumah tangga secara Nabi bagaimana. Ayo jangan sampai keluar jalur. Jangan sampai malah kita mau mengikuti Islam dengan hanif, dengan kafah. Kita mengikuti guru kita, tapi kita tanpa tahu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau ternyata bertentangan guru kita dengan kehidupan Rasulullah yang sederhana, yang tidak pernah menampilkan kesombongan. Rasulullah itu orang kaya Pak, tapi hartanya dihabiskan untuk umat. Bukan umat dihabiskan hartanya buat gurunya. Jadi saya tidak menyindir siapapun. Bukan berarti nggak boleh seorang ustadz kaya, kiai kaya, ulama kaya, enggak boleh. Tapi jangan memanfaatkan umat. Gitu. Boleh. Yang punya usaha boleh. Banyak sahabat Nabi kaya-kaya banyak. Nabi Muhammad pun kaya, tapi kekayaannya habis untuk perjuangan umat. Ya, sudah suruk ya? Sudah.
Bapak-bapak, itulah ya. Kita kajian walaupun satu ayat belum kelar nih ayatnya. Baru setengah ayat kita bahas. Karena apa? Saya nggak mau banyak-banyak. Pertama, yang banyak itu akan luber nantinya, kita nggak bisa nampung. Yang kedua, biar paham ayat demi ayat ya. Insyaallah kita sambung lagi kalau ada umur, kalau ada waktu di bulan depan ya, tentang masalah niat. Masih banyak yang akan kita kaji. Mudah-mudahan yang penting istiqomah Pak ya. Kalau saya pribadi masih dipakai lanjut, kalau enggak ya udah via Zoom bisa kan. Ya Satya, maafin saya kalau ada kekurangan, kehilafan. Namanya kita manusia, pasti ada hilaf dan kurang. Yang baiknya ambil, jalanin, yang buruknya jangan diambil Pak. Ketika saya bercerita ini pengalaman aja ya. Insya Allah Rasulullah juga sering bercerita di Riyadhus Shalihin. Ini banyak cerita-cerita Rasul. Ini zaman dulu nih, waktu saya dulu, itu cerita. Karena dari kisah itulah kita akan mengambil hikmah terbaik. Yang baik ikutin, yang enggak jangan diikutin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, saya paling nanti ngopi ngabisin sebentar langsung pamit berangkat karena nggak enak. Kiai sudah datang walaupun acara jam 8, tapi teman saya, sahabat saya dari Bandung sudah nyampe setengah 4 subuh. Jadi saya suruh istirahat, paling saya nanti setengah 7 berangkat biar nanti berjalan. Minta doanya mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan Maulid Nabi juga di sini lancar. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamil istri. Kalau kuasa Allah